Hallo, liebe Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesien. Nah, teman-teman, pasti banyak yang nanya nih, gimana sih Kak cara nyari rumah tinggal di Jerman? Katanya susah banget ya? Iya, bener banget. Aku bisa bilang untuk nyari tempat tinggal di Jerman itu lumayan susah banget, teman-teman. Jadi, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus prepare itu dengan sangat matang dan prepare sebelum kalian mau berangkat ke Jerman. Kenapa? Karena lumayan challenging dan tricky. Jadi rumah tempat tinggal di Jerman itu ada 3 tipe. So far yang aku tahu itu ada 3 tipe ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, tapi aku kurang paham mengenai tempat tinggal yang keempat ini. Yang pertama itu adalah Studentenwohnheim. Untuk Studentenwohnheim sendiri itu adalah bisa disebut sebagai dorm untuk student, dan biasanya dorm ini yang paling diincar oleh banyak orang, banyak student. Kenapa? Karena satu, biayanya murah, rata-rata sekitar 200 sampai 250 euro per bulan. Nah, itu sangat murah ya, maksudnya kalau dibandingin sama tipe rumah tempat tinggal lainnya. Yang di Studentenwohnheim ini, untuk daftar itu kalian harus buka daftar melalui aplikasi websitenya, dan kalian harus mendaftarkan itu dengan membuktikan bahwa kalian sudah diterima di salah satu universitas di Jerman. Nah, untuk Studentenwohnheim itu juga kembali lagi ke lokasi yang kalian daftar. Jadi, misalnya kalian diterima di München, kalian belum tentu bisa apply Studentenwohnheim di daerah luar München gitu. Jadi tergantung apakah lokasi itu mengizinkan bahwa Studentenwohnheim ini boleh di-apply oleh student dari jurusan atau universitas lain. Nah, untuk apply Studentenwohnheim ini juga ada 2 tipe, ada yang privat sama ada yang allgemein. Nah, kalau misalnya yang privat itu biasanya tempat tinggalnya lebih bagus tapi lebih mahal, dan kuotanya itu lebih sedikit, dan biasanya lebih bisa dibilang bisa lebih mudah, bisa juga lebih sulit gitu. Kalau misalnya emang orang udah nggak punya opsi, pasti mereka juga daftar nih ke Studentenwohnheim yang privat ini. Tapi kalau misalkan mereka itu nggak punya opsi, biasanya lebih ke menuju yang Studentenwohnheim yang general, which is kuotanya memang lebih banyak, tapi antriannya teman-teman banyak banget, karena student itu bisa jadi nggak cuma dari semester 1 aja yang mau daftar, tapi teman-teman yang dari semester 2, semester 3, semester 4, mungkin yang anak-anak bachelor, itu bisa jadi mereka sudah ngantri sekian tahun untuk menunggu posisi di Studentenwohnheim ini gitu. Jadi saingannya sangat ketat untuk mendapatkan Studentenwohnheim, makanya waktu aku awal pindah ke sini, aku nggak dapet di Studentenwohnheim. Nah, tipe yang kedua itu adalah Einzel Apartment. Einzel Apartment ini adalah kayak tempat kokoku sekarang, itu apartemen yang dimana ya udah kalian punya tempat tidur sendiri, kamar mandi sendiri, kitchen sendiri, pokoknya seperti studio apartemen di Indonesia aja gitu. Nah, memang harganya jauh lebih mahal dibandingin Studentenwohnheim, tapi kalian punya benefit enjoy untuk punya tempat tidur, kamar, seperti kamar yang berisi kitchen dan tempat kamar mandi sendiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah WG. Nah, WG ini tuh bisa dibilang kayak sebuah tempat kos tapi satu rumah gitu. Nah, jadi kayak contohnya nih, kalian punya rumah di Indonesia, kamar depan dipakai oleh si A, kamar belakang dipakai oleh si B, tapi kalian sharing kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga tuh bersama-sama. Kalau orang bilang tuh mungkin kayak kumpul kebonya gitu kali ya. Tapi kalau di Jerman atau mungkin di beberapa luar negeri itu sebenarnya sudah sangat wajar. Ada yang satu rumah itu isinya cewek cowok, ada yang cowok doang, ada yang cewek doang, itu tergantung. Nah, intinya WG itu adalah sharing rumah yang dimana kalian sharing per kamar gitu. Bedanya sama Studentenwohnheim, biasanya Studentenwohnheim tuh modelnya kayak gedung yang satu kamar tuh dipisah gitu, jadi kayak kosan gitu. Nah, kalau WG ini dia itu lebih ke sharing bareng-bareng. Nah, rumah yang aku nanti next aku mau pindah itu seperti WG, tapi aku maunya WG yang isinya cewek semua. Nah, WG itu untuk harganya di kisaran antara Studentenwohnheim sama Einzel Apartment nih, jadi di tengah-tengah lah. Startnya mulai dari 300-an sampai bisa jadi sekitar 600 euro per bulan. Nah, untuk teman-teman yang mau nyari rumah, aku saranin banget untuk coba
explore dulu, cari di website, coba juga pakai aplikasi namanya WG Gesuch atau Kleinanzeigen. Tapi untuk Kleinanzeigen kayaknya harus pakai sinyal di Jerman atau VPN Jerman, karena dia nggak bisa dibuka kalau masih di Indonesia. Tapi kalau pakai WG Gesuch, kalian bisa cari mulai dari pas kalian masih di Indonesia. Cuman yang perlu diperhatikan dan perlu kalian ketahui, di Jerman itu juga banyak banget zong atau prank atau scam. Jadi suka banyak banget penipuan orang-orang yang biasanya minta kalian untuk transfer uang dulu sebagai jaminan karena kalian panik ya kan, belum dapat tempat tinggal di Jerman. Itu adalah incarannya mereka untuk kalian transfer dulu uang jaminan. Nah, yang perlu kalian ketahui kalau misalnya ada satu tempat yang minta seperti itu untuk kalian transfer uang jaminan, itu jangan pernah mau karena itu adalah penipuan, oke? Jadi kalau misalnya di Jerman, kalau kalian sudah tanda tangan kontrak dulu secara langsung, baru kalian melakukan transaksi. Tapi kalau misalkan dari awal aja mereka sudah minta untuk book tempat atau untuk booking fee gitu, itu bohong. Jadi yang perlu kalian perhatikan hal tersebut. Oke? Itu aja yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Semoga berguna, harus juga smart, lebih banyak research juga. Semoga video ini membantu kalian untuk mencari tempat tinggal di Jerman. Auf Wiedersehen, tschüss!